Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang latihan soal UTBK dan P3K ya, Soshum Geografi 2021 yang barangkali dapat menambah teman-teman yang akan mempersiapkan mengikuti seleksi UTBK di gelombang 2 dan P3K nanti bagi guru-guru SMA pada bulan Agustus dan bulan September serta Desember. Oke, sebelum kita ke pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe channel Pak Arif ya, kemudian bisa follow IG saya juga Arif Nur Hidayat, Arif Nur 46. Kemudian ada website saya tentang info per CPNS-an dan P3K di cpnsan.com. Nah, teman-teman bisa melalui link atau channel ini bisa belajar, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Ini ada temanya tentang hidrosfer, teman-teman. Ya, di sini ada soal di pinggiran sungai terdapat banyak sekali tumbuhan parasit atau eceng gondok. Hal tersebut dikarenakan air sungai terkontaminasi oleh bahan kimia seperti limbah rumah tangga yang berlebihan. Kemudian semakin tingginya tingkat pencemaran tersebut akan meningkatkan pula titik-titik: A. keasaman air tinggi, B. gulma, kesuburan perairan, kemudian D. biota air, E. kemurnian air. Ya, seperti teman-teman bisa lihat di sungai-sungai yang terdapat eceng gondok ya, ketika ada limbah atau bahan kimia rumah tangga, apa sih yang menyebabkan eceng gondok itu menjadi semakin banyak ya? Itu adalah untuk apa sih sebenarnya? Jadi pencemaran bahan kimia itu untuk meningkatkan gulma air ya. Jadi bahan kimia dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman eceng gondok ini ya. Jadi pemanfaatan bahan kimia yang berlebihan kemudian mencemari sungai, kemudian mengakibatkan ada peningkatan gulma itu tanaman pengganggu gitu ya, karena pertumbuhannya menjadi tidak terkontrol dan mengganggu aliran sungai ya. Jadi ketika sungai itu terlalu banyak eceng gondok ya, nanti akan mengakibatkan sungai itu lebih cepat mengalami pendangkalan sungai ya. Jadi halnya atau efeknya nanti aliran sungainya menjadi tidak bagus atau tidak terkontrol dan nanti bisa mengakibatkan banjir ketika air datang pada debit yang sangat banyak secara tiba-tiba begitu ya. Jadi bukan untuk keasaman, juga bukan untuk kesuburan perairan, apalagi nggak mungkin biota air juga tidak ya. Karena kalau bahan kimia terkena biota air nanti cepat mati atau memunahkan biota-biota yang ada di air. Kemurnian air juga bukan. Oke, jadi jelas sekali jawabannya adalah gulma air. Kemudian kita ke soal interaksi desa kota ya. Di sini ada soal yang berbeda dari pilihan ganda. Ini ada seperti pernyataan dan alasan. Kita lihat pernyataannya. Urbanisasi terjadi karena kekuatan faktor penarik di pedesaan dan pendorong di perkotaan. Kemudian sebabnya keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan menjadi faktor pendorong utama penduduk pergi ke kota. Nah, teman-teman harus paham definisi tentang urbanisasi. Kemudian apa sih faktor penarik, yang mana menjadi faktor pendorong. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan pertama, itu kira-kira benar apa salah, teman-teman? Pernyataannya adalah salah. Kenapa salah? Karena di sini terbalik ya. Jadi di sini faktor penarik di pedesaan. Faktor penariknya itu harusnya di perkotaan ya. Faktor pendorongnya itu adalah di pedesaan. Jadi seseorang ingin pergi ke kota, itu ada faktor pendorong dari desa. Faktor pendorong dari desanya apa? Saya contohkan, misal lapangan pekerjaan di desa sedikit ya, sedangkan faktor penariknya di kota itu lapangan pekerjaan banyak, sehingga orang lebih terdorong dari desa untuk pergi ke kota ya, karena di sana lapangan pekerjaannya banyak. Berarti pernyataan yang pertama salah. Kemudian sebab atau alasannya, keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan menjadi faktor pendorong utama penduduk pergi ke kota. Nah, ini adalah betul. Kenapa? Karena di desa itu adalah faktor pendorong ya, faktor pendorong utama untuk pergi ke kota. Jadi kalau dari desa itu faktor pendorong, tapi kalau dari kota itu faktor penarik ya, menarik orang untuk pergi ke kota. Apa sih kenapa orang pengen pergi ke kota? Fasilitas publiknya lengkap, fasilitas pendidikannya bagus,
kemudian gajinya juga tinggi-tinggi misal, kemudian lapangan pekerjaannya banyak. Nah, kita tinggal lihat di option jawabannya, yang A jelas salah karena pernyataan dan alasan benar semua, kemudian yang B juga salah karena benar-benar, yang C pernyataan benar alasan salah. Ini kebalik, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, pernyataannya salah kemudian alasannya benar, gitu ya teman-teman. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya, jadi urbanisasi. Nah, kemudian kita lari ke penginderaan jauh ya. Pernyataan pemanfaatan penginderaan jauh, yang pertama perubahan jaringan sungai, yang kedua perubahan luas lahan pertanian, yang ketiga perubahan cuaca, yang keempat mendeteksi wilayah kebakaran hutan. Pemanfaatan penginderaan jauh di bidang pertanian dan kehutanan terdapat pada nomor titik-titik. Di sini ada kata kunci di bidang pertanian dan kehutanan. Kita tinggal cari di option mana yang menjurus ke pertanian dan kehutanan. Jadi sudah jelas sebenarnya yang 2 perubahan luas lahan pertanian, yang 4 itu mendeteksi wilayah kebakaran hutan. Ini cocok sekali sesuai dengan kunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Sebenarnya nomor 1 itu juga bisa termasuk pemanfaatan penginderaan jauh, tapi bukan untuk bidang pertanian dan kehutanan, melainkan untuk misal untuk DAS ya, untuk mengetahui deteksi banjir ya, jaringan sungai ini, kemudian secara hidrologis juga bisa. Kemudian yang ketiga juga termasuk pemanfaatan penginderaan jauh di bidang meteorologi dan klimatologi. Ini ada perubahan cuaca ya, khususnya seringkali kita juga melihat pada saat di berita-berita pagi itu ada perubahan cuaca ya, itu berasal dari manfaat penginderaan jauh. Lanjut. Nah, ini tadi ya, teknologi penginderaan jauh itu adalah salah satu teknologi pendekatan yang terintegrasi yang dapat memodelkan masalah-masalah pertanian ya, kaitannya dengan usaha, yaitu menjaga konsistensi penggunaan lahan, monitoring untuk monitoring penggunaan lahan, kemudian untuk analisis degradasi lahan dan identifikasi sumber air atau proteksi stabilitas lingkungan, kemudian analisa keruangan yang terkait dengan basis data spasial ya. Basis data spasial maksudnya gimana Pak? Maksudnya itu terkait dengan ruang yang ada di dalam data tersebut. Misal kalian menganalisis ruang kota Semarang ya, berarti itu adalah analisa keruangan di kota Semarang gitu. Kemudian pemanfaatan penginderaan jauh di bidang pertanian dan kehutanan dari pernyataan pada soal adalah, ini sudah jelas, memantau perubahan luas lahan pertanian, kemudian mendeteksi wilayah kebakaran hutan. Kemudian pengelolaan sumber daya alam, ini kaitan materinya. Mengapa pemanfaatan lahan dengan pola tumpang sari lebih memberikan jaminan ketahanan pangan bagi petani? A. Pemanfaatan lebih efisien, B. Harga jual hasil pertanian lebih tinggi, C. Biaya produksi pertanian lebih rendah, D. Menghasilkan komoditas beraneka ragam, E. Ketersediaan hasil pertanian lebih terjaga. Nah, kita lihat pola tumpang sari seperti ini ya. Jadi ada beberapa varian tanaman atau jenis tanaman dalam satu lahan. Ini saya contohkan, ada jagung dan cabai, ini yang saling menguntungkan ya. Jadi pemanfaatan lahan menggunakan tumpang sari ini akan memberikan jaminan ketahanan bagi para petani ya, karena dengan sistem tumpang sari ini petani menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan. Dengan cara tersebut petani memproduksi lebih dari satu jenis tanaman. Nah, jadi saya tampilkan yang jagung dan cabai karena tidak setiap tanaman itu cocok untuk dilakukan dengan tumpang sari ya. Jadi ini ada saling menguntungkannya ya. Jadi kalau cabai biasanya itu ada gulma atau hama yang ingin mengganggu cabai, itu hama yang kuning-kuning nanti menyebabkan cabai itu jadi cepat kuning, nggak merah ya. Jadi dilindungi dengan adanya pohon jagung. Begitu juga sebaliknya ya, jagung itu terlindungi dengan adanya pohon-pohon cabai-cabai kecil ini supaya tidak ada pohon pengganggu atau rumput-rumput pengganggu di bawah-bawah dari jagung tersebut. Oke, jadi jawabannya itu jelas ya. Jadi di sini adalah menghasilkan komoditas yang beragam begitu. Jadi jawabannya yang D. Oke.
kemudian antroposfer ya, daerah kumuh atau slum area. Jadi kota-kota besar negara berkembang pada umumnya dicirikan oleh tingginya kepadatan penduduk dan kurangnya kesehatan akan sanitasi lingkungan di permukiman. Hal tersebut merupakan jenis kepadatan penduduk di titik ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, ada beberapa jenis kepadatan penduduk ya, ada 4 kalau nggak salah. Kita cari tahu dulu ya. Jadi kepadatan penduduk aritmatika itu adalah rata-rata dari jumlah penduduk yang tinggal pada suatu wilayah yang luas wilayahnya itu 1 km persegi ya. Jadi menumpuknya penduduk di kota itu menyebabkan munculnya ada daerah kumuh atau slum area. Jadi rumus perhitungan aritmatika itu jumlah penduduk per luas wilayah meter persegi. Kalau kepadatan penduduk agraris itu perbandingan jumlah penduduk ya, yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian dengan luas lahan yang diolah untuk pertanian ya. Tujuannya apa sih? Untuk mengetahui rata-rata tanah yang dimiliki petani. Jadi jumlah penduduk petani per luas lahan pertanian. Kalau kepadatan penduduk fisiologis ya, perbandingan jumlah penduduk setiap kesatuan wilayah luas dari tanah produktif suatu daerah. Yang dimaksud produktif itu adalah tanah yang digarap. Kemudian untuk mengukur apa sih? Untuk mengukur kemampuan produksi pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di sini ada jumlah penduduk per jumlah luas lahan pertanian meter persegi. Kemudian kepadatan ekonomis. Jumlah penduduk yang dapat dijamin penghidupannya oleh kesatuan wilayah. Kemudian perhitungan ini tidak tergantung dari sektor pertanian saja, melainkan dari sektor industri dan perdagangan. Ya, jadi kalau rumus untuk kepadatan ekonomis jumlah penduduk per jumlah luas daripada sektor pertanian plus sektor industri dan sektor perdagangan. Kemudian mengingat sulitnya menentukan kapasitas produksi dan wilayah, maka perhitungan ekonomi juga jarang sekali digunakan. Kemudian jarang sekali juga keluar dalam soal. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan tadi ya mengenai kepadatan penduduk aritmatik, fisiologis, dan agraris serta ekonomi, kita dapat menemukan kata kunci dalam soal ya. Di sini ada pada umumnya dicirikan dengan tingginya kepadatan penduduk dan kurangnya kesehatan akan sanitasi lingkungan di permukiman. Ya, di sini ada kepadatan penduduk, jadi jelas di sini ada jawabannya yang kepadatan penduduk aritmatik. Kenapa? Karena kepadatan penduduk aritmatik itu diperoleh dari jumlah penduduk per luas wilayah yang ada di suatu tempat tersebut, sehingga menghasilkan kepadatan penduduk yang mengakibatkan adanya daerah-daerah slum area atau daerah kumuh dan kurangnya kesehatan akan sanitasi di lingkungan. Kalau fisiologis agraris itu pasti ada jumlah penduduk atau luas lahan pertanian yang kaitannya dengan agraris. Ekonomi juga kaitannya industri, kemudian ada agraris juga ya, pertanian, industri, kemudian perdagangan ya, di situ. Jadi di sini jawabannya adalah aritmatik. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman juga bisa melihat soal-soal geografi yang ada di playlist di channel saya. Tinggal klik aja, di situ ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman manfaat untuk menambah khasanah mengenai soal-soal geografi. Oke teman-teman ya, itu saja 5 dulu saja terkait materi latihan soal TPK dan P3K. Semoga bermanfaat ya, supaya dapat menambah khasanah soal-soal geografi. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan pada kolom komentar, dan ketika ada request soal, pengen nambah soal wawasan lagi, bisa ketik pada kolom komentar pengen request soal tema yang mana. Oke, saya kira itu saja. Jangan lupa subscribe nih channel Pak Arif supaya lebih cepat berkembang dan saya lebih semangat dalam membahas soal-soalnya. Oke, saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.